balik lagi di Tutas Tugas Podcast, tempat nongkrongnya kita buat ngebahas semua hal yang happening di sekolah. Perkenalkan, saya Siva Febriani dan hari ini kita membahas atau ngobrol sosial nih tentang eskul. Kalian udah gak asing lagi kan dengan eskul itu apa? Nah, buat kelas 10 yang baru masuk dan masih bingung nih mau bergabung ke eskul apa, dan atau juga mungkin buat kelas 12 ya yang mau nostalgia, pas banget nih, cocok buat dengerin podcast kali ini. Eskul bukan cuman kegiatan nunggu bel pulang bunyi ya, tapi di eskul kita itu bisa untuk mencari jati diri, mengembangkan skill yang tidak diajarkan di kelas, dan juga kita bisa ketemu sama teman-teman sepermainan yang memiliki bakat dan minat yang sama. Hari ini kita kedatangan para tamu yang spesial banget dan super aktif banget ya di eskulnya. Oke, ada Alteja dan Wita dengan eskul pramukanya. Silakan. Oke. Hai. Oke. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Gimana kegiatan kalian ke belakangnya, lancar? Alhamdulillah. Berarti hari ini santai dong, gak sibuk makanya bisa hadir. Aman. Ya, aman kita free. Oke, aku mau nanya nih, kenapa sih kalian bisa kepincut sama eskul-eskul tersebut? Mungkin kalau dari aku ya, aku ke pramuka itu emang udah minat bakatnya udah banget ke pramuka itu dari SD, SMP, lalu sekarang di tingkat SMK. Dan sekarang alhamdulillah aku mungkin sama Wita udah mencapai di tingkat pramuka Garuda. Oh, keren ya. Itu tingkatan di pramuka penegak tingkatan tertinggi. Terus? Mungkin itu aja. Oke, mungkin dari Wita nih, gimana? Kalau dari diri aku pribadi ya, karena emang aku udah suka banget dari SD SMP sampai sekarang ke SMK, emang aku udah suka banget dan emang udah hobi aku dari dulu. Coba dari Pak Hari, kenapa sih bisa kepincut sama eskul basket? Nah, saya sih dulunya iseng-iseng ya waktu SMP tuh masuk basket ya. Makin sini makin seru sih basket tuh dan bisa Kegiatannya dapat ya. kegiatan ya, jadi makin meningkat lah. Jadi sekarang saya masuk ke basket SMP karena pengen meningkatkan itu apa namanya? Skill. Nah itu skill saya yang dari Berarti punya bakat ya, jadi Iya. dikembangin terus. Mungkin Keren berpotensi. sih, keren. Apalagi sekarang tuh ada liga-liga itu kan, jadi Iya. bisa motivasi kita gitu. Oke, apa sih yang bikin Alteja mungkin ketagihan di pramuka? Kegiatannya apa gitu? Mungkin kalau menurut saya pramuka itu bukan sekedar eskul doang ya, tapi pramuka itu udah seperti bagian rumah dari kehidupan saya. Di pramuka itu kita ngalamin sedihnya, senangnya, semua hal itu Suka duka bareng. suka duka bareng terjadi di situ. Terus emang saya juga emang udah minat kan dari dulu juga, jadi ya mungkin karena itu saya masih bisa bertahan di eskul pramuka ini. Oke, mungkin dari Wita. Kalau aku yang bikin aku ketagihan itu karena emang waktu ada acara camping nih, itu kan suka. Terus kalau ada acara event-event kayak lomba gitu, nah itu juga yang bikin kita seru di pramuka. Suka ke orangnya atau suka ke eventnya nih? Apa nih? Terus, oke, Pak Hari nih, apa sih yang bikin kamu ketagihan di eskul basket? Nah, karena seru aja sih, soalnya banyak dapat teman-teman baru kayak gitu kan, jadi Seru dribbling nggak? itu udah jelas sih. Oke, lanjut. Ceritain dong pengalaman Alteja waktu camping, terus waktu pramuka Garuda itu pasti prosesnya panjang banget, banyak kegiatan yang dilalui. Coba dong ceritain. Mungkin kalau untuk diceritain secara rinci ya, butuh waktu yang lama, karena kalau untuk beberapa event-event mungkin ya hampir sama gitu. Kita mengadakan camping, merayakan bersama teman-teman, ya masih sama halnya seperti itu. Waktu pramuka Garudanya nih, gimana? Waktu pramuka Garuda itu mungkin yang ribetnya itu untuk formulirnya, berkas-berkasnya itu yang kita siapkan yang sangat susahnya itu. Karena ya untuk mencapai pramuka Garuda itu kita itu sudah harus kalau di gamenya itu kita menyelesaikan misi-misinya dulu. Oke. Udah di pramuka Garuda itu udah di akhir. Ibarat katanya kalau di game di boss itu kita udah di boss. Mau hampir finish ya? Iya, sampai finish. Oke, buat kita nih gimana pengalaman campingnya? Terus ikutan DKR juga kan? Coba dong ceritain.
Kalau di DKR kita tuh kayak gimana ya? Kita tuh dapat teman dari pangkalan, dari yang beda pangkalan juga, karena DKR itu kan dari persatuan, dari sekolah mana-mana. Terus ada juga yang udah ke sekolah tapi masih ikut Aktif ya, masih kegiatan ikut serta. kedepannya. Ya mungkin cuma itu kalau di DKR. Coba kalau dari Pak Hari ini gimana pengalaman-pengalamannya? Mungkin waktu liga, lomba-lomba gimana? Menurut saya sih pengalaman saya itu seru-seru aja sih, soalnya kita bisa dapat teman baru, soalnya banyak yang masuk ke apa itu namanya ekskul basket sekarang tuh. Yang bikin semangat tuh sih soal itu penghargaan yang akan datang itu liga, itu yang bikin kita semangat di basket. Jadi itulah pengalaman. Oke. Nih latihannya tiap hari apa sih? Kalau untuk di Pramuka Pangkalan SMK Negeri 1 Bogor Bitung mungkin latihannya itu seminggu 1 kali ya, di setiap hari Kamis Selepas pulang sekolah. selepas pulang sekolah. Kalau kebetulan juga saya juga menginjak di DKR Dewan Kerja Ranting. Iya, latihannya hari apa tuh? Untuk DKR mah hari Minggu ya, hari Minggu jam 10 sampai selesainya. Oh, berarti kalau kita sama Alteja 2 minggu itu 1 minggu itu latihan 2 hari ya? Iya. DKR sama di Pangkalan. Iya. Oke, kalau basket? Enggak. Basket Karena hebat aja. Basket latihannya hari apa? Kalau basket biasanya seminggu 2 kali sih, Senin sama Jumat. Sehabis pulang juga sama kayak pramuka gitu. Berarti kalau misalnya mau ada latihan liga atau latihan gabungan nih, latihannya gimana? Tiap hari apa? Biasanya sih kita dikurangi latihannya, biasanya jadi sehari lah, soalnya capek ya, terusan tiap hari kayak Oh, gitu. buat menuhin stamina ya? Nah itu Oke. kita latihan paling di rumah gitu. Banyak mandiri mungkin ya. Nah itu Buat metode latihan nih di Pramuka gimana metode latihannya? Kalau untuk metode di Pramuka Garuda mah mungkin kita nggak kayak di SMP ya, kalau di tingkatan penggalang. Kalau di penggalang itu masih main candi mose, pioneering, Semapur ya? semapur ya. Tapi kalau di SMK Penegak itu kebanyakannya diisi oleh materi. Iya. Materi sama praktek mungkin cara mengisi TKK. tapi biasanya difokuskan sama apa itu? Sama itu materi kebanyakannya. Oh kebanyakan materi ya dia Iya. biasanya. Kalau basket nih metode latihannya gimana? Kalau metode latihannya sih seperti latihan kayak gitu kan? Ya, per tim. Per tim gitu. Biasanya sih di per tim itu Dibuat ada 5 formasi, orang. ya? Iya itu. Jadi kita setiap latihan tuh harus bagi 2 kayak gitu. Jadi Bagi 2 masing-masing. tim, ya. Biasanya sih dapat 5 tim lah kalau setiap sekali ekskul tuh. Pernah gak sih kalian ngerasa boring waktu latihan? Mungkin di Pramuka dulu. Kalau itu, dari aku ya, kalau aku tuh merasa boring kalau lagi kumpulan, misalnya kumpulan gak jelas, ujung-ujungnya yang dibahasnya apa itu gak ada. Terus ketika kita tuh lagi nunggu pembina tapi pembinanya lama, Nah, itu iya betul, yang betul. bikin kita boring. Jadi bad mood gitu. Ya, kalau di basket nih, boring gak? Jadi boring sih belum pernah sih, soalnya seru-seru terus. Di lapang. Nah, di lapang kita kan setiap kali gerak. Jadi nganggapnya Evan kali ya. Nah, itu Ya, jadi Evan. Evan gitu tuh. Jadi Gimana sih? anggap aja lah gitu biasa. Buat di Pramuka nih kan kalian pernah ngerasa boring. Gimana sih kalian buat menghadapi rasa boring itu biar lanjut semangat lagi? Kalau menghadapi mah enggak ya, tapi karena emang udah tekad kayaknya ya, emang udah hobi dari kecil gitu kita. Jalannya ya. Iya, udah jadi semua hal itu udah kita rasain sebelumnya, jadi ya kita udah lanjutin aja. Jadi udah biasa gitu. Udah Jalanin biasa. aja dulu. Oke, pernah gak sih waktu kalian mungkin lagi latihan basket apa Pramuka nih, kayak di Pangkalan kumpulan, terus di DKR kumpulan bentrok gitu, pernah nggak? Enggak sih. Belum pernah. Soalnya kemungkinan besar kan pembina di sini juga ikut di DKR, ikut di Dewan Kerja Ranting. Jadi kalau DKR kumpulan nih, kemungkinan di Pangkalan enggak dulu. Jadi gitu. Kalau basket mungkin? Kalau basket sih kadang-kadang ada bentrok, soalnya lapangnya tuh dibagi 2 kan sama poli. Jadi kadang-kadang kita paskibra juga iya ya. itu. Jadi kita nunggu aja gitu. Harus sabar dulu nunggu dia selesai baru kita. Jadi agak kesal juga sih.
Coba dong ceritain nih pengalaman paling seru kalian. Kalau di pramuka nih buat Alteja, pengalaman paling seru itu apa? Kalau untuk aku sendiri mungkin ya pengalaman paling seru di pramuka saat mencapai tingkat Garuda. Wih, mantap, keren. Keren gitu. Soalnya di tingkat pramuka kan emang tingkatan paling tinggi gitu ya. Emang tingkatan kalau di para pramuka-pramuka itu tingkatan yang paling diinginkan gitu. Berasa gagah gitu. Iya, emang. Nggak keren Apalagi sih. kita harus ngisi kayak TKK yang kayak gitu Iya. buat apa namanya Buat syarat-syarat syarat-syarat, ya. syarat-syarat untuk memenuhi kita untuk mendapatkan lencana Garuda itu. Kalian berasa keren gak sih? Keren banget, bangga sama perjuangan kita. Berarti setelah kalian capek-capek gitu ya ngurusin berkas-berkas, sekarang udah pramuka Garuda itu Iya. bangga banget ya. Bangga. Apalagi kita tuh megang berkas 1 bulan buat kita isi, banyaklah ini itu yang salah. Nah, itu yang bikin kita Pusing. Oh, serunya juga tapi di situ. Betah asiknya di situ. ya, Kalau di basket nih gimana? Kalau di basket, pengalaman paling seru sih di basket tuh pas liga sih. Soalnya kita merebutkan itu namanya penghargaan dan piala gitu. Jadi motivasi untuk kita seru gitu gimana. Jadi main kita tuh semangat. Semangat banget ya demi piala gitu, Iya, itu. penghargaan. Itu yang buat kita jadi makin semangat pada skill basket tuh. Keren sih. Mau tahu dong nih di pramuka kekurangan, kelebihan, terus kalau ada sisi gelapnya nih apa? Mungkin mau dari apa dulu nih? Kelebihannya dulu. Iya boleh. Kita ambil dari kelebihan dulu aja ya. Kita ambil dari posisi positifnya dulu. Untuk kelebihan mungkin ya kita seru-seruan di pramuka dapat senang-senang pengalaman dapat. Dapat ya. Teman dapat kita kalau di pramuka. Ya cuma itu aja. Tapi kekurangannya itu kita mungkin waktu istirahat kita di rumah berkurang. Apalagi kalau ada setiap event. kurangnya peminat juga. Nah ya, Kekurangan. kalau setiap event tuh kita ya pasti kita motong waktu istirahat kita, kepotong terus waktu istirahat kita tuh. Kadang Jadi juga di spend ya. Iya. kadang juga kalau ada event makanan kita tuh sering ketinggalan. Terus kalau kekurangan juga kadang dari banyaknya anak-anak yang ikut eskul pramuka, kurangnya dukungan dari orang tua mereka. Nah, iya, itu. juga yang jadi kendala. Itu. Si gelapnya nih apa sih? Sisi gelapnya apa nih? Gak ada. Mau dari kita dulu sisi gelapnya. Sisi gelap pramuka gak ada. Kalau yang dari aku awal masuk gak ada sih. Aman-aman aja berarti ya. Kalau menurut aku ya sisi gelapnya itu mungkin dari keanggotaannya aja kayaknya. Pasti untuk setiap awal tahun nih, kan kita tuh masuk tahun pembelajaran baru di bulan Juli kan kita masuk. Nah mendekati di hari pramuka di 14 Agustus. Nah di situ pasti setiap Agustus itu suka ngadain camping ya di setiap wilayah tertentu. Nah biasanya banyak nih yang tiba-tiba minat pada ikut camping. Nah FOMO anda pas sudah camping tiba-tiba malah nggak ikut kumpulan, miskomunikasi, ya kayak gitu. Gak ada izin, gak ada apa, tiba-tiba hilang. Nah itu. Paling itu doang. Sisi gelapnya Iya. ya. Kalau untuk dari pembina kayak aman aja sih, nggak ada. Halo guys, balik lagi di Tuntas Tugas Podcast. Hari ini, Deka, santai. Sana. Yang PKL nih. PKL Bang. Tuh. Iya. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik. Oke. Mungkin saya dari dulu tuh iseng-iseng ya. Oke, ceritain dong gimana sih metode latihan di pramuka? Terus siapa gitu gitu loh. Kan kemarin ya, mau orang aja tadi orang masa jelas. Ayo Ayo nanti aku pertanyaan boring gitu. Allahumma. Kita latihan paling di rumah gitu. Banyak mandiri mungkin ya. Nah itu. bisa latihan di rumah. Apa bisa lah. Sama saya nanti di kota